Perdebatan tentang iman Kristen biasanya menjadi topik yang sangat menarik ya didiskusikan. Seringkali orang lain mengukur kekristenan itu dari ukuran agama lain. Ini menjadi problem. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dirubah. Nah, firman Tuhan maknanya itu kadang-kala berbeda dengan agama orang lain. Sehingga penafsiran terkait dengan Alkitab diukurkan dengan keyakinan agama lain, itu menjadi problem dan pasti tidak akan ketemu. Jika ukuran firman Tuhan itu hanya sebuah puisi yang disampaikan oleh Tuhan tanpa kesaksian, itu ada dua kemungkinan. Apakah itu hanya ilusi atau hanya narasi yang diciptakan, dibuat seseorang dengan tujuan politik. Tetapi jika firman Tuhan itu ada kesaksian, ada saksi mata, ada fakta sejarah, maka betul-betul bahwa firman Tuhan itu hadir di tengah manusia pada dunia. Dan firman Tuhan itu diimplementasikan oleh umatnya dalam bentuk karya, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kisah, dalam bentuk sesuatu yang bisa kita lihat dalam fakta sejarah. Mesias dalam bahasa Ibrani Mashiach artinya adalah yang diurapi. Istilah ini muncul beberapa kali di dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam Mazmur 2 ayat 2. Dalam Alkitab terjemahan baru tidak memakai istilah Mesias, tetapi yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama, istilah yang diurapi mengacu pada orang-orang yang biasanya diurapi atau dituangi dengan minyak sebagai penahbisan atau pelantikan. Mereka ini adalah para imam, nabi, dan raja. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, Mashiach ditransliterasi menjadi Mesias atau diterjemahkan menjadi Kristos atau Kristus. Tetapi dalam Perjanjian Baru, istilah Kristus jauh lebih populer dari istilah Mesias. Mesias menurut pemahaman Yahudi ini sebagian berasal dari Perjanjian Lama, tetapi sebagian besar dari tradisi Yahudi yang merupakan tafsiran atas Perjanjian Lama. Sedangkan konsep Mesias menurut pandangan orang Kristen berasal dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri dan pengajaran murid-muridnya. Perbedaan konsep Mesias menurut orang Yahudi dengan konsep Mesias menurut pandangan orang Kristen ini kita dapat dari ayat-ayat Perjanjian Baru, khususnya kitab-kitab Injil. Lalu apa saja perbedaan konsep Mesias menurut orang Yahudi dengan konsep Mesias menurut pandangan orang Kristen? Berikut pembahasannya. 1. Perbedaan dalam hal sifat rohani Mesias. Perbedaan Mesias menurut Yahudi dengan Mesias menurut Kristen, yang pertama adalah perbedaan dalam hal sifat rohani Mesias. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Mesias akan datang untuk menjadi pemimpin mereka yang jaya, serta membebaskan dari musuh mereka. Menurut orang-orang Yahudi, Mesias adalah pemimpin politik. Karena itulah mereka mendorong Tuhan Yesus untuk tampil sebagai pemimpin politik mereka. Mereka berniat menjadikannya sebagai raja mereka. Tetapi Yesus menolak. Yohanes 6 ayat 14-15. Sedangkan Mesias menurut orang Kristen adalah pemimpin rohani, bukan pemimpin politik. Sebab Tuhan Yesus yang adalah Mesias menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menjadi pemimpin politik, tetapi sebagai raja atau pemimpin rohani pada zaman eskatologis atau zaman yang akan datang. Yohanes 18 ayat 36-37. Sang Mesias datang untuk melayani secara rohani, bukan untuk tujuan politik. 2. Perbedaan dalam hal keilahian Mesias. Perbedaan Mesias menurut Yahudi dengan Mesias menurut Kristen
Yang kedua adalah perbedaan dalam hal keilahian Mesias. Orang-orang Yahudi tidak berpikir bahwa Mesias itu adalah yang ilahi, meski dia akan membawa bangsa Israel berjaya atas bangsa-bangsa lain di bumi. Mereka menganggap Mesias sebagai manusia biasa saja, sebab ia adalah keturunan Daud, manusia biasa. Hal ini nyata dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi tentang siapakah itu Mesias, dan jawaban mereka yang mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Matius 22 ayat 41-46, bukan anak Allah juga. Sedangkan Mesias menurut orang Kristen adalah yang ilahi, Tuhan. Tentu Mesias adalah anak Daud yang insani, tetapi dia juga sekaligus anak Allah yang ilahi. Mesias memang datang ke dunia dalam wujud manusia. Namun pada dasarnya Mesias itu seorang yang ilahi. Artinya, ia adalah Tuhan yang datang ke bumi dalam wujud manusia. Jadi ia bukanlah manusia biasa. Sebagai contoh adalah nubuat Nabi Mika yang telah dikutip di atas. Nabi Mika berkata bahwa permulaan Mesias sudah sejak zaman purbakala. Mika 5 ayat 1. Hal ini dapat diartikan bahwa Mesias itu pada dasarnya sudah ada sejak kekekalan. Dengan kata lain, Mesias itu tidak berawal sebagaimana halnya dengan Allah. Dan istilah anak Allah menjadi identik dengan Mesias. Matius 16 ayat 16. 3. Perbedaan dalam hal kematian Mesias. Perbedaan Mesias menurut Yahudi dengan Mesias menurut Kristen. Yang ketiga adalah perbedaan dalam hal kematian Mesias. Orang-orang Yahudi juga meyakini bahwa menurut perjanjian lama, Mesias tidak mati, tetapi hidup selamanya. Yohanes 12 ayat 34. Ini adalah pandangan yang aneh. Mesias mereka yakini sebagai manusia biasa, tetapi tidak mati. Bukankah manusia biasa pasti mati? Tetapi Mesias menurut orang Kristen mengalami kematian. Dari nubuat nabi-nabi, jelas bahwa Mesias akan menderita dan mati bagi dosa-dosa manusia. Sebagai contoh adalah nubuat Nabi Yesaya. Yesaya 53 menubuatkan bahwa Mesias harus menderita dan mati bagi pengampunan dosa manusia. Bahkan Mesias itu juga akan bangkit dari kematian dan menerima upah yang besar dari Allah. Yesaya 53 ayat 7-9 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 27-35. Meski Mesias adalah ilahi, namun ia juga akan mati. Ia mati ketika ia berinkarnasi mengambil rupa manusia. 4. Perbedaan dalam hal figur Mesias. Perbedaan Mesias menurut Yahudi dengan Mesias menurut Kristen yang keempat adalah perbedaan dalam hal figur Mesias. Mesias itu mereka yakini sebagai orang pilihan Tuhan. Dari keturunan Daud yang akan muncul pada akhir zaman untuk membinasakan musuh-musuh bangsa Yahudi atau Israel, serta membuat bangsa Yahudi atau Israel berjaya. Jadi hingga kini agama Yahudi masih menantikan sosok Mesias. Orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias sebab mereka tidak melihat Yesus seperti Mesias dalam konsep mereka, yakni berperang melawan musuh. Itulah sebabnya mereka menyalibkan Yesus. Sedangkan dalam agama Kristen, figur Mesias itu adalah anak Allah yang datang untuk membinasakan dosa dan iblis, musuh utama manusia. Dan Mesias itu sudah datang saat ini, yakni Tuhan Yesus. Itulah 4 perbedaan konsep Mesias menurut pandangan orang Yahudi dengan konsep Mesias menurut pandangan orang Kristen.